Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dua Farisa dari kelas PKH 3B dengan NIM 2404055000017. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas dan memaparkan tentang pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi? Sebelum itu, saya akan menunjukkan pohon mind mapping yang setelah saya buat yang mencakup beberapa topik tentang pendidikan inklusi yang akan saya paparkan. Baik, ini adalah 5 topik yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, ada definisi pendidikan inklusi. Jadi, pendidikan inklusi menurut UNESCO pada tahun 2005 menyatakan bahwa sebuah proses mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan semua siswa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan komunitas, serta mengatasi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Selanjutnya, definisi yang kedua ada dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa tentang penyandang disabilitas meliputi pemenuhan kemampuan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Kemudian, menurut ahli, yaitu Tarmansyah pada tahun 2009, mengatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama dan penempatan anak berkelainan secara penuh di kelas reguler. Jadi, itu dia definisi dari pendidikan inklusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan nasional terkait pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Ada beberapa kebijakan tentang pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003. Pada peraturan undang-undang ini membahas tentang sistem pendidikan nasional. Jadi kebijakan ini tuh mengatur hak warga negara dengan kebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan peserta didik umum di sekolah reguler tanpa diskriminasi. Kemudian kebijakan kedua ada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Pada peraturan ini menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di satu lingkungan belajar tanpa diskriminasi. Kemudian yang ketiga ada Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur akomodasi yang layak atau AYL untuk peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan mulai dari anak usia dini formal, pendidikan dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi. Poin selanjutnya adalah kebijakan internasional terkait pendidikan inklusi. Kebijakan ini juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD. Pada konvensi ini menyatakan bahwa pendidikan yang berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan, di mana setiap individu dengan disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, berkualitas, dan gratis di lingkungan yang sama dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada The Salamanca Statement dan UNESCO yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian deklarasi Salamanca ini dideklarasikan pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa mengadopsi prinsip pendidikan inklusif mendaftarkan semua anak ke sekolah reguler kecuali jika ada alasan yang sangat kuat untuk tidak melakukannya. Kemudian untuk kebijakan internasional juga ada yang termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak PBB. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, ada ragam disabilitas. Ragam disabilitas ini terbagi menjadi dua, ada anak berkebutuhan khusus permanen dan anak berkebutuhan khusus temporer. Jadi, anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar
yang tidak dapat pulih atau tidak dapat disembuhkan. Contohnya itu seperti tunanetra yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tunalaras, tunawicara, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, autis, cerebral palsy, spina bifida, ADHD, dan Down syndrome. Kemudian, anak berkebutuhan khusus temporer adalah anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar yang bisa disembuhkan atau bersifat sementara. Contohnya itu seperti pengaruh lingkungan, trauma, kondisi medis yang bisa sembuh. Contohnya itu seperti kesalahan pengajaran, di mana ketika anak mengalami kesulitan belajar, guru yang mengajarnya itu menggunakan metode yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Yang kedua, ada kondisi lingkungan rumah yang tidak kondusif, seperti anak itu hidup di lingkungan rumah yang penuh konflik. Kemudian ada trauma psikologis, di mana anak ini tuh memiliki trauma psikologis seperti ketika dia telah mendapatkan kekerasan fisik, seksual maupun emosional. Dan yang terakhir ada kesulitan bahasa dan budaya, di mana ketika anak berpindah-pindah tempat dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi itulah dia tentang ragam disabilitas anak berkebutuhan khusus permanen dan anak berkebutuhan khusus temporer. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah kelas reguler penuh, di mana anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama peserta didik umum atau peserta didik reguler di kelas reguler bersama teman-temannya. Kemudian yang kedua ada kelas reguler pull out, di mana anak berkebutuhan khusus dimasukkan ke kelas reguler, tetapi terkadang ditarik keluar untuk diberikan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, kelas khusus di sekolah reguler. Biasanya di sekolah inklusi, sekolah itu menyediakan kelas khusus bagi anak penyandang disabilitas. Tetapi mereka itu juga berinteraksi dengan anak-anak reguler. Dan yang keempat ada sekolah luar biasa sebagai pusat sumber, di mana sekolah ini itu sebagai rujukan dan dukungan bagi pendidikan yang akan mengadopsi pendidikan inklusi. Selanjutnya kita akan membahas poin yang terakhir. Jadi poin yang terakhir itu ada Index for Inclusion, di mana pada Index for Inclusion ada 3 dimensi. Yang pertama itu menciptakan budaya inklusif yang berarti membangun nilai, sikap, dan lingkungan sekolah yang menerima keberagaman, menghargai setiap individu, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghormati agar semua siswa termasuk anak berkebutuhan khusus merasa diterima dan dihargai di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya ada dimensi yang kedua, yaitu mengembangkan kebijakan inklusif, berarti menyusun serta menerapkan aturan dan sistem pendidikan yang mendukung penerimaan semua siswa tanpa diskriminasi, menyediakan sumber daya, pelatihan guru, dan layanan pendamping agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Kemudian yang terakhir ada dimensi ketiga, yaitu mengembangkan praktik inklusif, berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ramah dan fleksibel sesuai kebutuhan siswa, menggunakan metode yang bervariasi, penilaian yang adil, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan proses pendidikan yang benar-benar inklusif. Itulah tadi 5 poin pembahasan tentang pendidikan inklusi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.